Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, dan bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Izinkan saya untuk mengangkat sebuah tema pidato yang berjudul Sejarah Berdirinya Kabupaten Kepahang. Zaman perjuangan melawan kolonial Belanda menjadi saksi sejarah mulai dikenalnya nama Kepahang. Pada masa itu, kota Kepahang dikenal sebagai ibu kota Kabupaten Rejang Lebong, yang disebut Afdeling Rejang Lebong yang beribu kota di Kepahang. Sesaat setelah peralihan kekuasaan dari penjajahan Belanda ke Jepang, hingga kemudian Jepang menjajah bumi Pertiwi selama 350 tahun lamanya, kota Kepahang tetap menjadi pusat pemerintahan bagi Kabupaten Rejang Lebong. Bahkan setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, yakni sejak 18 Agustus 1945 hingga 1948, Kepahang tetap menjadi ibu kota Kabupaten Rejang Lebong sekaligus sebagai basis kota perjuangan. Karena mulai dari pemerintahan sipil dan seluruh kekuatan perjuangan yang terdiri dari Laskar Rakyat, Badan Perlawanan Rakyat, BPR, dan TKR yang kemudian sebagai cikal bakal TNI, semuanya berpusat di Kepahang. Di penghujung 1948 merupakan masa yang tak mungkin dilupakan oleh masyarakat Kepahang, karena pada tahun itulah, khususnya menjelang agresi militer Belanda kedua, seluruh fasilitas vital kota Kepahang di bumi hanguskan, dimulai dari kantor bupati, gedung daerah, kantor polisi, kantor pos dan telepon, penjara, dan jembatan yang gunanya untuk menghubungkan kota Kepahang dengan tempat-tempat lainnya terpaksa dibakar guna mengantisipasi gerakan penyerbuan tentara kolonial Belanda yang terkenal bengis masuk ke pusat-pusat pemerintahan serta basis perjuangan rakyat. Ketika era reformasi bergulir pada 1998, gaungnya pun sempat menggema hingga ke bumi Kepahang. Oleh masyarakat Kepahang, momentum ini merupakan kesempatan emas memperjuangkan kembali kebangkitan dan sekaligus awal kemandirian Kepahang. Setelah melalui tahap penyamaan persepsi dan konsolidasi, maka masyarakat Kepahang sepakat untuk mengusulkan daerah ini menjadi kabupaten baru. Sejak Januari tahun 2000, para tokoh dan segenap komponen Kepahang sepakat untuk mengembalikan mahkota Kepahang sebagai kabupaten kembali. Sebagai realisasi kesepakatan bersama para tokoh masyarakat, maka dibentuklah Badan Perjuangan dengan nama Panitia Persiapan Kabupaten Kepahang atau yang disingkat dengan PPKK. Akan tetapi, rupanya perjuangan memekarkan Kepahang menjadi kabupaten baru tak semulus yang diharapkan. Dengan kesabaran, niat tulus dan ikhlas disertai lobi-lobi serta diplomasi intensif, maka Kabupaten Kepahang dapat diwujudkan. Maka sejak itu pula, mahkota Kepahang pernah hilang dapat direbut kembali. Ibarat kata, Pinang telah pulang ke kampungnya. Harapan pun berbuah sukacita ketika pada 7 Januari tahun 2004, Kepahang diresmikan sebagai kabupaten otonom oleh Menteri Dalam Negeri RI saat itu, yakni Jenderal TNI Hari Sabarno di Jakarta. Bupati pertama yang ditunjuk sebagai kepala daerah pada saat itu adalah Insinyur Hidayatullah Syahid MM, yang ditetapkan berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia pada 6 Januari tahun 2004 tentang pengangkatan penjabat Bupati Kepahang Provinsi Bengkulu. Moto yang dikembangkan Kabupaten Kepahang adalah Kepahang Kabupaten Alami, Asri, Laksana, Emas, dan Intan. Berdasarkan sejarah berdirinya Kabupaten Kepahang tersebut, dapat kita ambil pelajaran bahwa kita, generasi milenial masyarakat Kepahang, sebagai siswa yang sedang berkecimpung di dunia menuntut ilmu, membutuhkan 3 hal. Yang pertama adalah kesungguhan. Jika sesuatu
kita lakukan dengan sungguh-sungguh, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keberhasilan di dalamnya. Maka dari itu wajib bagi kita seorang pelajar untuk bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Dikatakan dalam sebuah mahfuzat, manjadda wajada, barang siapa yang melakukan sesuatu dan dilakukannya dengan sungguh-sungguh, maka dia akan mendapatkan hasilnya. Lalu yang kedua adalah kesabaran. Sebuah pohon yang berbuah membutuhkan waktu yang cukup lama sebelum dapat dipetik buahnya yang matang. Begitu juga dengan menuntut ilmu. Ilmu ibaratkan buah yang diharapkan matangnya. Adakah seseorang yang langsung pintar ketika lahir? Tentu tidak. Kita perlu bersabar dalam menjalani prosesnya. Syekh Yusuf Al-Qaradawi menyatakan bahwa tidak ada keberhasilan di dunia dan kemenangan di akhirat kecuali dengan penuh kesabaran. Jikalau para petani tidak sabar dalam menanam benih, niscaya dia tidak akan pernah memanen. Lalu hal yang ketiga yang harus kita lakukan adalah doa. Bukan hanya bersabar, kita juga dianjurkan untuk berdoa. Sebagai seorang muslim, usaha yang sungguh-sungguh itu juga harus disertai dengan doa. Karena doa kita meminta kepada Allah untuk memberikan keberhasilan dalam usaha kita, sekaligus doa itu juga akan menghindarkan kaum muslimin dari sifat sombong dan merasa serba bisa. Doa juga akan menumbuhkan ketentraman di hati, karena kita percaya bahwa pertolongan Allah Subhanahu wa taala pasti akan datang. Demikian pidato singkat yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.